Kisah horor Rumah Sakit Cipto Lama. Malam ini, kita akan menelusuri lorong-lorong gelap, salah satu bangunan paling bersejarah dan menyeramkan di Jakarta. Bukan sekadar cerita fiksi, tapi sebuah legenda urban yang beredar dari mulut ke mulut. Di antara para staf medis yang pernah bertugas di sana, kita akan membahas sebuah tempat yang sebagian bangunannya kini terbengkalai. Saksi bisu ribuan nyawa yang datang dan pergi. Inilah kisah dari Rumah Sakit Cipto Lama. Bayangkan, sebuah bangunan peninggalan era kolonial Belanda, catnya yang dulu putih, kini menguning dan mengelupas, menampakkan tembok bata yang kusam. Lorong-lorongnya panjang, sempit, dan selalu terasa lembab. Udara di dalamnya berat, dipenuhi aroma khas rumah sakit yang tak pernah hilang. Campuran bau obat, disinfektan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti kesedihan yang mengendap selama puluhan tahun. Di antara semua bagian bangunan tua ini, ada satu area yang paling dihindari, bahkan oleh para staf paling senior sekalipun. Tempat itu adalah lantai 3, dan di lantai 3 ada satu ruangan yang pintunya selalu terkunci rapat. Ruang ke-305, menurut cerita yang diwariskan dari generasi perawat ke perawat, ruangan itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada penunggu setia yang menolak untuk pergi. Siapakah dia, dan tragedi apa yang mengikat arwahnya di sana? Untuk memahami mengapa ruang 305 begitu ditakuti, kita harus kembali ke era 1970-an. Saat itu, menurut cerita para senior, ruangan ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dan menyedihkan. Ruang 305 adalah tempat di mana pasien-pasien dengan kondisi kritis yang divonis tidak tertolong lagi oleh dokter ditempatkan. Ruangan ini menjadi semacam ruang tunggu antara hidup dan mati. Salah satu pasien yang menempati ruangan itu adalah seorang perempuan bernama Ratna. Ia adalah korban kecelakaan bus yang tragis. Kondisinya sangat parah, dan tim medis sudah melakukan semua yang mereka bisa. Di saat-saat terakhirnya, Ratna tidak memikirkan rasa sakitnya. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah putranya, yang seharusnya datang menjenguk hari itu. Dalam keadaan panik dan delirium, Ratna terus berteriak histeris, memanggil nama anaknya, berharap bisa melihatnya untuk terakhir kali. Sayangnya, takdir berkata lain. Ratna mengembuskan napas terakhirnya sebelum sang anak sempat tiba di rumah sakit. Sejak kematian Ratna yang tragis, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali ada pasien baru yang dirawat di ruang 305, staf jaga malam, atau bahkan pasien di kamar sebelah akan melaporkan hal yang sama. Tepat di tengah keheningan malam, akan terdengar suara perempuan menangis lirih dari dalam ruangan itu. Tangisan pilu yang diselingi bisikan putus asa, "Anakku, jangan pergi, anakku." Suara itu begitu nyata dan penuh penderitaan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Karena teror yang terus berulang, manajemen rumah sakit akhirnya memutuskan untuk menutup ruang 305 secara permanen. Pintu digembok, dan ruangan itu dibiarkan kosong, terisolasi dari hiruk-pikuk rumah sakit. Waktu berlalu, hingga pada tahun 2005, rumah sakit melakukan renovasi besar-besaran di beberapa bagian gedung. Akibatnya, kapasitas kamar rawat inap menjadi terbatas. Untuk sementara waktu, pihak rumah sakit terpaksa membuka kembali beberapa ruangan di gedung lama yang sebelumnya ditutup, termasuk, ruang ke-305. Mereka berpikir, mungkin setelah bertahun-tahun kosong, energi negatif di sana sudah memudar. Mereka salah besar. Keputusan itu justru membuka kembali gerbang menuju teror yang seharusnya sudah terkunci selamanya. Disinilah kesaksian seorang perawat muda bernama Sinta dimulai. Malam itu, rumah sakit benar-benar penuh, semua kamar terisi. Tidak ada satupun tempat tidur yang tersisa. Akhirnya, dengan berat hati, seorang pasien lansia yang baru masuk terpaksa ditempatkan di ruang ke-305. Sinta
yang bertugas jaga malam. Merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia berusaha profesional. Malam berjalan seperti biasa, hingga jam di dinding pos perawat menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana hening mencekam. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh bunyi bel pasien yang berdering tanpa henti. Bunyi nyaring itu berasal dari monitor di pos perawat, menunjukkan nomor kamar. Ke-305, Sinta segera bergegas menuju ruangan itu, mengira pasien lansia tersebut membutuhkan bantuan darurat. Namun, saat Sinta membuka pintu, ia menemukan pemandangan yang ganjil. Pasien lansia itu sedang tertidur pulas, napasnya teratur. Tidak ada tanda ia menekan bel, tapi anehnya, bel di atas tempat tidurnya terus berbunyi nyaring. Sinta menekan tombol untuk mematikannya, tapi bel itu kembali berbunyi. Merasa ada yang tidak beres, Sinta memutuskan untuk mencabut kabel bel dari stop kontak di dinding. Seketika, bunyi nyaring itu berhenti. Tapi saat Sinta melihat kembali ke tombol bel di tangan pasien, jantungnya serasa berhenti berdetak. Lampu indikator merah di tombol itu masih menyala terang, seolah masih terhubung dengan aliran listrik. Padahal kabelnya sudah tercabut. Saat Sinta masih terpaku menatap tombol merah misterius itu, tiba-tiba terdengar suara lirih dari sudut ruangan yang gelap. Suara seorang perempuan penuh kesedihan. "Suster, tolong anak saya." Sinta tersentak. Ia menoleh ke arah sumber suara, ke dekat jendela yang tertutup gorden tipis. Di sana, berdiri sesosok bayangan perempuan. Sosok itu mengenakan gaun rumah sakit yang lusuh dan kusam. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong, dan di tangannya masih menancap selang infus yang menjuntai. Sosok itu menatap keluar jendela ke arah jalanan yang sepi, seolah menantikan seseorang. Dengan suara bergetar, ia kembali berbisik, "Aku belum sempat pamit." Sinta tidak bisa menahan rasa takutnya. Pandangannya menggelap, kakinya lemas, dan ia pun jatuh pingsan di lantai yang dingin. Keesokan paginya, Sinta terbangun di ruang staf, dikelilingi rekan-rekannya. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, tapi respons mereka justru membuatnya semakin merinding. Mereka memberitahu Sinta bahwa ruang 305 sebenarnya sudah kosong sejak semalam. Pasien lansia yang menempati ruangan itu telah meninggal dunia tepat pada pukul 2 pagi. Waktu yang sama saat Sinta mendengar bel berbunyi dan melihat sosok misterius itu. Sejak insiden yang menimpa Sinta, tidak ada lagi yang berani menggunakan ruang 305, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Ruangan itu kembali digembok, kali ini seolah untuk selamanya. Namun, teror di lantai 3 belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, ada laporan mengenai masalah kelistrikan di koridor lantai 3. Seorang teknisi listrik senior ditugaskan untuk memeriksanya pada malam hari saat area itu sepi. Saat sedang memeriksa panel listrik di lorong, ia melihat pintu ruang 305 yang tertutup rapat. Karena penasaran dan mungkin sedikit skeptis dengan cerita horor yang beredar, ia mencoba membuka pintu itu. Anehnya, pintu yang seharusnya terkunci itu bisa terbuka dengan mudah. Dan tepat saat pintu terbuka, lampu neon di dalam ruangan tiba-tiba menyala dan berkedip-kedip dengan sendirinya. Padahal, sang teknisi tahu pasti, seluruh aliran listrik ke ruangan itu sudah diputus total dari panel utama bertahun-tahun yang lalu. Dengan perasaan was-was, dia melangkah masuk. Ruangan itu kosong dan berdebu. Hanya ada ranjang tua, nakas kosong, dan sebuah cermin kecil retak yang tergantung di dinding. Saat ia melihat ke arah cermin itu, napasnya tercekat. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sesosok wanita berambut panjang, mengenakan baju pasien, berdiri tepat di belakangnya. Kaget, ia langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Jantungnya berdebar kencang. Ia kembali menatap cermin, dan sosok itu masih di sana, menatapnya lewat pantulan dengan tatapan sedih. Tanpa pikir panjang, teknisi itu lari tunggang langgang, meninggalkan semua peralatannya. Malam itu juga,
Ia mengajukan surat pengunduran diri. Sampai hari ini, bangunan Cipto Lama masih berdiri tegak. Ruang 305 tetap terkunci rapat, pintunya disegel dengan gembok berkarat. Namun, gembok dan segel itu sepertinya tidak cukup kuat untuk menahan kesedihan yang terperangkap di dalamnya. Para petugas kebersihan atau satpam yang patroli malam seringkali masih mendengar suara-suara aneh dari balik pintu itu. Kadang suara orang batuk-batuk, kadang suara tangisan perempuan yang lirih, dan yang paling sering suara bel pasien yang berbunyi sendiri tepat menjelang tengah malam. Dan konon, jika kamu cukup berani untuk berjalan sendirian di koridor lantai 3 Rumah Sakit Cipto Lama, terutama di sekitar jam 2 pagi, kamu harus sangat berhati-hati. Heningnya malam bisa saja tiba-tiba pecah oleh bisikan samar yang seolah berhembus tepat di telingamu, suster. Aku mau pulang. Kisah ini menjadi pengingat bahwa bed tempat menyimpan gema masa lalu, gema dari emosi yang begitu kuat hingga menolak untuk memudar seiring berjalannya waktu. Kesedihan seorang ibu yang tak sempat berpamitan pada anaknya, terperangkap selamanya di ruang ke-305. Terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini atau punya pengalaman serupa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar kita bisa terus mengungkap misteri-misteri lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah waspada.